Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agung Setiawan, saya dari kampus Universitas Islam Syekh Yusuf, Teknik Informatika semester 7. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu pengenalan UML, cara pembuatan use case diagram, dan ada cara penggunaan toolsnya juga. Kita juga ada gambar-gambarnya. Simak ya, langsung ya. Kita mulai dari sini. Sorry, masih baru kita jadi YouTuber. Ya, UML atau Unified Modeling Gateway. Ya. UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan sintaks semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu dan UML sintaks mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelum: Grayboard OOD atau Object Oriented Design, Jim Rawbaugh OMT atau Object Modeling Technique, dan Ivar Josephson OOSE atau Object Oriented Software Engineering. Di sini ada gambar UML drivers. Kita mulai dari Bots OOD, Rawbaugh OMT, Jepson atau OOSE, OMG atau Object Management Group, bukan ONG, oh my god, bukan ya. Terus ada Meyer, Gamma, Shell, and Miller, Odell. Di sini juga ada instalisasinya, Love Story of UML. Ya seperti inilah terusnya. Ada juga di sini. Ada industrialization, standardization, unification, fragmentation, order methodology, Grady-Botch, Jim Rawbaugh atau OMT, Ivar Josephson, Waters X RTF atau Revision Task Force. OML, Activist and Diagram. Nah, ini ada diagramnya. UML definisi 13. Ini ada UML definisi 13 diagram. The descript for plus 1 axis vectoral face. Sini ada bahasa Inggrisnya juga ya. Scroll view, class diagram, object diagram, composite struct diagram atau package diagram, behavioral view, sequence diagram, communication diagram, state diagram, activity diagram, interaction of diagram, timing diagram, use case view, use case diagramnya di tengah, dan ada implementation view, komponen diagram, composite struct diagram, dan ada environment view, development diagram. Di sini ada gambar-gambar diagram UML. Nah, bisa kita lihat chart diagram, market diagram, packet diagrams, class diagram, object diagram, development diagrams,
complement diagram, semua menjadi satu, jadi structural diagram. Dan ada lagi activity diagram, state manage diagram, use case diagram, menjadi satu, jadi behavioral diagram tuh, sorry ngomongnya tadi. Komunikasi diagram, interaksi diagram, space diagram, jadi interaksi diagram. Ya seperti ini kurang lebih lah contohnya. Analisis dan diagram proses, ini analisisnya dari ini ya, system quotes, use case model, class diagram, activity squares diagram, ya semua. Jadi yang biru ini ada ini ya, legend, structural, behavior hijau itu. Nah, seperti inilah kurang lebih ya, sampai nembus development diagram, sistem development ya, analisis, desain, development, statistik kita kelihatan kan arah-arahnya, terus nembusnya ke satu source code langsung ke packet, class, attribute, operation. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Inti tetapkan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Ini ada contoh-contoh sintaknya juga. Ini contoh use case, gambarnya kayak oval gitu ya, terus aktor tergambar orang, sistem boundary kotak ya, terus ada association garis lurus horizontal, terus ada generalization ya, panah ya, extend juga ada itu panah putus-putus tuh ya, include juga sama tuh. Ini contohnya aktor, plan, communication, use case-nya. Ini contoh kegiatan pasien yang membuat janji misalkan. Nih ada contohnya juga dari customer reference. Nah, seperti inilah contohnya, contoh use case diagram nih. Kita contoh dari customer, terus kecek status sales patient, terus place order, terus tarik lagi customer dari itu shipping click fill orders, terus customer as stabilis credit supervisor. Contoh use case diagram lagi, lalu ketikan seperti ini ada juga. Contohnya juga banyak. Kelas diagram nih, kita masuk kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut, atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Masuk kelas diagram. Kelas diagram memiliki 3 area pokok, yaitu nama atau nama, 2 atribut, 3 metode. Atribut dan metode dapat memiliki satu sifat berikut. Privat tidak dapat dipanggil dari luar kelas
yang bersangkutan. Protected hanya dapat memanggil oleh quest bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Publik dapat dipanggil oleh siapa saja. Object oriented approach yang ada contohnya juga nih, sepertinya contohnya ini dari objek seperti ini. Lihat sini seperti nya ada modelnya, model domainnya. Oke. Object oriented object adalah gambaran dari entity baik dunia nyata ataupun konsep dengan batasan dan pengertian yang tepat. Objek objek mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer, mobile, dan lain-lain. Objek juga dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan pembelian, dan lain-lain. Setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakteristik, yaitu state, status, behavior, sifat, dan integritas. Aduh, maaf guys. Sorry. Terus lanjut class-nya. Ini ada produk serial, ini ada sebut-sebutannya juga di produk. Seperti produk itu adalah class name-nya. Itu serial number, name, page itu namanya atribut. Terus ada lagi by, display itu namanya operation. Class diagram, format, and association. Ya sama seperti itulah. Class name, atribut, operation. Nah langsung ini ada multi citinya. Yang satu itu artinya one and only one. Terus ada 0 titik bintang, itu artinya none or more. Terus ada 1 titik bintang, one or more. Terus ada lagi 0.1 none or one. Relationship of class. Nah, ada artinya dalam bahasa Inggris ya. Dapat dalam bahasa Inggris. Ada gambar-gambar juga, association script, function, garis lurus, aggregation atau one of association, itu ada kayak belah ketupatnya. Composition, one of association, ini sama sepertinya seperti, terus bedanya ada lebih dihitamkannya. Generalisasian itu ada garis lurus dengan seperti panah gitu ya. Terus realization sama sih, nantinya sama seperti yang di atasnya, cuman ini garis putus-putus saja. Yang sudah lagi dependensi ini seperti panas, cuman garis putus-putus. Ini ada juga nih tabelnya ya, pembuatan kelasnya nih, jadi kalian sudah saya bilang kan ada kategorinya, terus nama objek. Seperti 1 nih objek fisik, terus nama objek misalkan ATM, mesin, dan card. 2 transaksi, terus withdrawal atau transfer, butuh yang terlibat pada transaksi. Ada peran user, terus piranti ATM, piranti nama objeknya ATM atau komputer. Proses misalkan withdrawal, update account atau katalog juga sama terus katalog. Hanya kotak-kotaknya juga yang dibuat. Contoh klasik diagram. Nah, ini di mana itu namanya aggregation indicator. Ini yang nomor 1 ini yang ditanda-tandakan juga multi-visi.
terus onward itu roll. Nah seperti itulah. Kita tulisnya seperti ini, yang di company. Ada toxic data di sini. Compositionnya berarti car terus itu, dan jadilah yang bawah nih ada ininya, detail of classnya, handle seperti itulah. Class interaction samanya ini sama sepertinya sama kayak tadi, ada class name. Method is a specialization of or inherent form. Nah segitu ini coba contoh class diagram ini sedikit kasus ATM. Oke. Contoh kelas diagram yang pembelian barang, contohnya banyak juga. Akademik, state chart. Kita masuk ke state chart diagram. Apa itu state chart diagram? State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan atau dari satu state ke state lain. Pada umumnya state chart diagram menggambarkan class tertentu atau satu class dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Dalam UML, state diagram digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut bulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. Transisi antara state umumnya memiliki kondisi guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan dituliskan dalam kurung siku. Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. Ini ada contohnya state diagram. Ya. State diagram class over process. Oh ya. Activity diagram ya. Activity diagram menggambarkan sebagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal decision memungkinkan terjadinya dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang memungkinkan terjadinya pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus di mana bagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi trigger oleh selesainya state sebelumnya atau internal processing. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antara sebuah sistem secara kasar, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level di atas secara umum. Ini ada contohnya juga. Contoh activity diagram formatnya. Start, transmisi, stop. Bisa ada option A. Oh, option itu yang berbentuk itu ya. Seperti black to path tadi. Oke. Itu lagi example nih. Nah, di contohnya example. Nah, itu juga kita di semester akhir juga ada pembuatan seperti ini ya, UML seperti itu. Jadi kita emang harus bisa memahami juga. Terus ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek dan di sekitar sistem atau termasuk pengguna, display dan sebagainya berupa mosaic
yang digambarkan terhadap waktu. Squeeze diagram terdiri antara dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal objek-objek terkait. Squeeze diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa saja yang dihasilkan. Ini ada contohnya juga ya. Squeeze diagram notation object class object. Nah, ya. Squeeze diagram notasi 2-nya. Seperti contohnya di sini. Objek class sama objek event segment kasih nama events, terus lagi situ event segment event kalau terus ada lagi nih dari customer, terus card katalog, authentication order. Ini seperti jalannya ini aja alurnya dia. Nah, sama ATM. Ini tools yang mendukung UML ya. Ada Rational Ross. Ini ada juga tuh website juga. Terus ada Together. Ada website juga. Object Domain, Division, Object String, Magic Draw, Visual Object Order, Draw UML Diagram. Nah, ya seperti itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih kaku-kaku ya, walaupun begitu kita sama-sama belajar tentang UML. Sharing aja, saya juga masih belajar kok, bukan semua sih kaku-kaku ya. Seperti itulah, kita sudahi saja ya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.